narasumber kita. Nah, saya mau sebelumnya saya penasaran banget nih. Banyak anak muda di luar sana yang bilang katanya bisnis MLM itu bisnis yang kurang menjanjikan. Bisnis MLM itu bisnis yang ya paling juga cuma sebentar gitu. Tapi narasumber kita yang satu ini, teman-teman, anak muda yang punya prestasi akademik, lulus cum laude, sebenarnya bisa pilih mau bekerja di perusahaan mana aja. Tapi beliau memilih untuk menjalankan bisnis MCI. Hasilnya apa teman-teman? Waktu saya main ke rumah beliau, ternyata dibisikin habisnya 30 M teman-teman. Satu rumahnya 30 M. Siapa di sini yang mau punya rumah 30 M? Ya amin. Ya 30 M dan bukan cuma itu teman-teman. Mobil-mobil mewahnya berjejer saya lihat. Wah luar biasa. Siapa ini ya? Pak Wendy. Kita mau tanya langsung nih. Bukan cuma itu, tapi aset juga tabungannya juga. Wah, kayaknya kalkulatornya udah apa-apa. Langsung aja nih kita tanya sama anak muda narasumber kita, Pak Wendy. Pak, menanyakan nggak sih Pak? Bisa sesukses ini di bisnis MCI Pak? Nggak dari ketua dulu nih. Oh, enggak ya. Nah, karena Pak Yo dekat sama saya, nanti saya bisik-bisik aja sama Pak Yo. Oke, siap. Oke, thank you Bu Ova. Semangat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Awesome ya teman-teman semua. Perkenalkan ya sedikit. Mungkin dikatakan Bu Ova, saya anak muda. Yes, pada saat itu saya mulainya sekitar umur 25 tahunan. Oh, Seperti itu Bu Ova. Jadi waktu itu saya baru lulus kuliah, belum sempat kerja karena lagi lamar kerja itu belum didapat, belum dipanggil seperti itu. Akhirnya saya lihat bisnis ini, karena bisnis ini sangat mudah, sangat simple, tidak butuh modal, tidak butuh pengalaman, dan ada yang ngajarin. Gitu. Ada yang Yes. ngajarin. Nah, pada saat itu memang saya anak muda yang hobinya itu main game. Ya, jadi awalnya juga saya memilih-milih bisnis yang menurut saya suka. Jadi kalau yang saya suka itu ya main game. Ya kalau saya seorang introvert dulunya, kalau misalkan bisnis MLM ini buat saya itu harus ketemu orang, itu berat buat saya. Coba tunggu Pak sebentar Pak. Ya. Siapa di sini yang aku introvert? Coba angkat tangan siapa yang aku introvert? Wah ini bentar lagi sukses Pak Wendy ya. Amin. Nah, cuman pada saat itu saya mengkonversi itu, kebetulan saya muda waktu itu banyak impian Bu. Banyak impian yang saya pengen, banyak keinginan yang saya mau saya raih. Nah, saya konversi bagian yang saya suka di main game itu, saya aplikasikan itu di MCI. Nah, kebetulan itu di game itu yang buat saya suka itu adalah saya suka mencapai sesuatu. Jadi pada saat saya bisa lawan bosnya, saya bisa naik peringkat, saya Lawan bisa naik raja level, ya, Pak? Lawan itu raja. rasanya itu puas, happy, senang seperti itu. Nah, cuman kalau di game, pada saat saya tamat gamenya, kayaknya kantong mata saya makin tebal. Bukan kantongnya ya yang makin tebal, kantong mata yang makin tebal, kurang tidur, makin kurus, ya nggak terawat. Karena saya bisa nginep di warnet 3 hari 3 malam. Gitu. Tapi pada saat saya konversi ke MCI, di sini ada peringkat-peringkat juga, ada level-level juga Bu Apa. Pada saat kita capai Elite Diamond, kita dapat cash reward 500 juta, capeknya sama mungkin. Ya saya nggak bilang nggak capek, mungkin sama-sama capek, sama-sama berjuang, sama-sama mungkin proses ya. Tapi bedanya adalah bukan kantong mata yang tebal, kantong di dompet yang tebal. Ya, jadi kita ada hasilnya yang membuat saya merasa dari yang tidak suka tadi, lama-lama jadi jatuh cinta juga. Ya, jadi memang terkadang kalanya kita perlu memulai dulu dan kita perlu tahu apa sih yang kesukaan kita aplikasikan. Maka kita nggak kenal, maka kita nggak sayang. Jadi kita coba kenal dulu, kita kenal sayang dulu. Dan mungkin buat teman-teman di sini semua yang mungkin banyak yang anak muda zaman sekarang, pesan saya banyak yang sekarang saya lihat itu
mereka itu banyak yang suka investasi. Investasi itu tidak salah. Investasi kripto, investasi emas, investasi ini itu nggak ada yang salah. Saham juga bagus semuanya, asal punya pohon uangnya. Jangan pakai uang panas, ya, sehingga pada saat udah investasi, salah investasi, jual ini jual situ, akhirnya tidak makmur, ya, tidak bijaksana juga dalam melakukan seperti itu. Jadi memang MCI ini menurut saya ini adalah pohon uang yang sangat simpel, sangat mudah. Bahkan anak muda yang saya tidak mampu pun di sini ada yang ngajarin, apalagi ada mentor-mentor hebat di sini semua, ada Pak Yohanes, Pak Tony, Pak Hendy yang siap support, ya otomatis kita bisa seperti itu tuh Pak. Wah, luar biasa, betul ya. Kalau kita mau berinvestasi harus ada pohon uangnya. Sama sih, mungkin ibu-ibu di sini suka main game ya. Siapa yang ngaku? Ya kalau Nonton Netflix mungkin. Drakor ya. Drakor. Ya, Pak Wendy, terima kasih. Jadi inspirasi buat teman-teman yang masih muda semua lah ya, yang masih muda, wajah-wajah muda untuk memulai bisnis MCI. Dan ternyata tadi yang Pak Wendy bilang, dari yang tidak suka menjadi cinta. Karena apa? Kantongnya yang makin tebal ya. Gimana dong kalau nggak cinta itu, kantongnya makin tebal ya. Terima kasih Pak Wendy. Tapi saya lebih cinta istri saya. Wah. Istri. Yeah. Ini pesan sponsor. Oh gitu. Baik. Nanti saya ikutan loh. Baik Pak Wendy, terima kasih untuk jawabannya. Nah, mungkin dalam kondisi hari ini jadi saya merangkum pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang biasa disampaikan. Pada kondisi hari ini Pak, banyak yang berpikir bahwa daripada jalanin bisnis MLM, mendingan juga jalanin bisnis konvensional. Kayaknya lebih seru deh jalanin bisnis konvensional. Nah, pada pagi hari ini kita juga kedatangan narasumber kita, seorang pengusaha yang punya banyak pengalaman, yang sudah berpengalaman di bidang konvensional. Dan bisikannya juga nih, saya lihat di VS Surabaya, katanya, tapi faktanya bisnis konvensional beliau sudah mencapai omset puluhan juta dolar. Dan beliau juga bisa sukses menjalankan bisnis MCI dengan prestasi-prestasi dan aset-aset yang beliau miliki hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita mau tanya nih, Pak, apa sih sebenarnya kalau di kacamata pengusaha, apa yang betul-betul membedakan antara bisnis konvensional dengan bisnis MLM? Tanya ke siapa ya? Oh, silakan Pak Hendy Tandiono. Tepuk tangan buat Pak Hendy, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Wafa, dan juga salam sejahtera, sehat semua, teman-teman semua. Betul lagi? MCI. Oke, berarti sudah berada di ruangan ya, baik pikiran maupun fisiknya. Ya, kalau berbicara perbedaan antara bisnis konvensional dan bisnis network marketing, ya kebetulan dua-duanya udah saya lakukan. Saya di bisnis konvensional itu sekitar hampir 15 tahun sekarang ya. Sebelumnya saya karyawan juga 8 tahun. Setelah itu bisnis konvensional sendiri sudah 15 tahunan, dan menjalankan bisnis MLM atau MCI itu sudah 8 atau 9 tahun ya. Nah, kalau berbicara perbedaan, sebenarnya cukup banyak perbedaan mendasar antara bisnis konvensional dengan bisnis network marketing atau MLM. Kalau mau saya jabarkan satu persatu, kelihatannya waktunya nggak cukup. Jangan Pak, nanti nggak tanya sama yang lain. Yang lain nggak kebagian ya. Ya, jadi saya mungkin jabarkan yang inti-intinya saja, perbedaan yang mendasar ya. Pertama dari segi legalitas. Teman-teman mungkin kalau yang di bisnis konvensional ya sudah tahu kalau mendirikan perusahaan atau bisnis konvensional itu butuhnya SIUP. SIUP itu sekarang sudah diganti dengan yang namanya NIB. SIUP itu adalah surat izin usaha perdagangan biasa ya. Semua orang bisa mendapatkannya. Apalagi sekarang sudah diganti dengan NIB yang notabene bisa didapatkan secara online melalui OSS.
Jadi itu gampang sekali. Beda ya, legalitas di bisnis network marketing itu beda banget. Kita perlu yang namanya SIUP L, ada L-nya. L-nya itu apa? Langsung. Surat izin usaha perdagangan langsung. Dan untuk mendapatkan SIUP L itu tidak sesimpel, tidak segampang untuk mendapatkan SIUP. Walaupun cuma beda satu huruf L, tapi proses mendapatkannya itu susah banget, beda sekali. Kenapa? Karena untuk mendapatkan SIUP L, satu perusahaan itu harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari asosiasi. Ya, dalam hal ini ya asosiasi perdagangan langsung Indonesia. Selain mendapatkan rekomendasi, orang yang ingin meng-apply atau mendapatkan SIUP itu harus sudah memiliki sistemnya, marketing plan-nya. Dan marketing plan atau sistem ini harus diaudit dulu oleh otoritas yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Ya, jadi perdagangan langsung ini sebenarnya ya sangat ketat karena diatur oleh Kementerian Perdagangan. Kalau saya nggak salah, peraturan Kemendak nomor 70 tahun 2019. Teman-teman boleh cek ya, nomor 70 tahun 2019. Jadi sebenarnya legalitas bisnis di bisnis network marketing itu jauh lebih kuat daripada bisnis konvensional. Nah, teman-teman di MCI, teman-teman bisa cek SIUP L-nya MCI sudah ada. Ya, hati-hati kalau memilih bisnis network marketing, cek dulu ada nggak SIUP L-nya. Jangan-jangan dia cuma berkedok multi level marketing, tapi SIUP-nya cuma SIUP biasa atau cuma NIB. Ya, yang dipakai untuk ya banyak lah ya di luar sana tidak resmi. Sebenarnya tidak boleh dengan SIUP L Anda menjalankan bisnis multi level marketing. Itu dari sisi legalitas. Terus dari cara kerja, dari cara pendistribusian itu juga berbeda banget. Cara kerja teman-teman tahu lah ya. Kalau bisnis konvensional Anda harus punya tempatnya, kantornya, Anda harus ya tadi juga urus izinnya segala, dan pendistribusian produknya juga berbeda. Kalau perusahaan konvensional Anda produksi, Anda melakukan pengadaan atau penyediaan barang, terus Anda harus jual, dan jualnya itu nggak langsung ke konsumen. Biasanya rantai distribusi itu di bisnis konvensional itu panjang sekali. Ya, dari pabrik itu nggak langsung ke kita, ke konsumen, tapi dia melalui itu distributor, agen, grosiran, eceran, baru akhirnya sampai ke toko. Artinya apa? Biaya produksi yang harusnya cuma Rp100 sampai ke tangan kita itu bisa-bisa udah Rp1.000. Karena apa? Setiap rantai ini kan harus mengambil keuntungan. Sementara di bisnis network marketing, perusahaan supply itu mendistribusikan barangnya melalui siapa? Yang melalui anggota-anggotanya, member-membernya, teman-teman semua. Jadi teman-teman semua itulah distributor langsung dari perusahaan network marketing ini. Jadi rantai keuntungan tadi yang begitu panjang itulah yang dibagikan kepada kita semua dalam bentuk bonus. Ya, itu dari sisi cara kerja dan legalitas. Kemudian dari modal, ya modal itu juga sangat kecil. Ada nggak sih bisnis di luaran sana? Ya ada lah ya, dengan modal kecil bisa, tapi penghasilannya juga kecil. Nah, beda banget kalau di bisnis network marketing, modal Anda kecil, ya modal Anda kecil, pendapatan Anda tidak terbatas, teman-teman. Ada nggak bisnis konvensional yang seperti itu? Kalau Anda mau keuntungan yang besar, otomatis modal Anda harus besar. Ya, saya ada investasikan uang saya di salah satu bisnis. Saya investasikan 500 juta, sampai sekarang sudah hampir 2 tahun itu belum balik modal. Bayangkan. Sementara di MCI Anda butuh 2 juta sampai 3 juta, dan Anda bisa mendapatkan keuntungan tidak terbatas dan dalam waktu yang singkat. Jadi dari segi BEP itu adalah break even point. Ya, BEP itu balik modalnya. Di bisnis network marketing sangat memungkinkan balik modalnya bahkan dalam waktu 2 minggu, 2 bulan,
3 bulan, ya sangat singkat. Sementara di bisnis konvensional, minimal Anda butuh waktu 2 sampai 3 tahun untuk balik modal. Itu pun kalau semuanya berjalan dengan lancar. Dan yang paling penting, mungkin ini saya harus berdiri untuk menyampaikan kepada teman-teman. Boleh berdiri juga? Oh enggak ya Pak ya. Ini yang paling penting teman-teman. Ya, inilah kunci sukses. Kalau Anda mau sukses di bisnis network marketing, ini kuncinya. Anda fokus pada relasi, bukan sekedar transaksi. Ya, jangan fokus hanya pada transaksi, tapi mau fokus pada relasi. Itu aja. Tepuk tangan. Wow, terima kasih Pak Hendy. Fokus pada relasi, bukan hanya fokus pada transaksi. Catat ya. Memang kalau pengusaha gitu ya, detail dari 1 sampai 3, apa itu sirup, biasanya namanya sirup Pak kalau ibu rumah tangga Pak. Ya, terima kasih Pak Hendy. Sebelumnya saya mau penasaran sih Pak, waktu dapat omset sampai puluhan miliar, puluhan juta dolar, puluhan juta dolar di bisnis konvensional Bapak itu berapa lama Pak untuk sampai di aset itu? Di omset itu? Mungkin nanti saya sharing ya, kita kasih giliran dulu ke teman-teman lainnya. Oh, baiklah, disimpan ya pertanyaannya, baik-baik. Luar biasa ya, pengusaha baik hati berbagi. Masya Allah. Ya, teman-teman, seperti teman-teman ketahui bahwa hari ini MCI berusia berapa? 15 tahun MCI berdiri. Pastinya buat sebuah bisnis itu bukan perjalanan yang singkat. 15 tahun untuk sampai di tahun ke-15 ini pastinya sudah melewati banyak ujian, banyak cobaan. Seperti jalan yang gak pernah lurus ya teman-teman. Pasti jalan itu ada kelok-keloknya. Juga lah lalu cerah. Ya bersih banget gitu ya. Kita mau tanya nih sama seorang leader, Bapak Sabar kita, Bapak 001-nya di MCI. Kira-kira